Kembali lagi kita akan melanjutkan Youth Week of Prayer kita dengan pembahasan Tuhan, aku akan pergi, lepaskan diriku. Pembahasan kita pada kali ini diambil dari salah satu cerita di dalam buku Markus pasal yang kelima mengenai pertemuan Yesus dengan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Sehari sebelum pertemuan itu, Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya berlabuh di pinggir danau Galilea di sebuah kota bernama Gerasa. Ketika mereka datang, mereka disambut dengan amat antusias. Tetapi dari kejauhan, mereka melihat ada seorang pria yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang dan tidak terurus, matanya merah, kulit dan tubuhnya berlumur darah akibat ulahnya sendiri. Pasti kita bertanyakan, mengapa pria ini melakukan itu kepada dirinya sendiri? Karena pria ini lebih tepat terlihat seperti binatang buas ketimbang manusia. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, Alkitab mengatakan bahwa pria ini bertindak bukan atas kemauan dirinya sendiri, tetapi karena dirasuki oleh roh jahat, yang berarti pria ini ada di bawah kuasa iblis. Kemudian Yesus mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Akhirnya, orang tersebut berlari menghampiri Yesus, berlutut dan menyembah Yesus sambil berkata, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus? Jangan siksa aku." Lalu Yesus berkata, "Siapa namamu?" Jawab pria ini, "Namaku Legion." Kemudian pria ini memohon dengan sangat kepada Yesus untuk tidak mengusir roh-roh ini keluar dari daerah tersebut. Di lereng bukit dekat sana, ada sekumpulan babi yang sedang mencari makan. Akhirnya, roh tersebut mengatakan, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi tersebut." Akhirnya Yesus mengabulkan permintaan mereka dan keluarlah roh-roh tersebut dan merasuki para babi-babi itu. Ada sekitar 2.000 babi di sana dan mereka langsung terjun dari tepi jurang tersebut ke dalam danau dan akhirnya mereka mati lemas di dalam danau. Lalu, apakah yang terjadi setelah itu? Setelah itu, pria yang terbebas dari roh jahat tadi meminta agar ikut bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus menolaknya dan Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan kabarkan kepada orang yang ada di sana atas apa yang telah Tuhan perbuat atasmu dan bagaimana ia telah mengasihimu hingga saat ini." Akhirnya, pria tadi mengikuti perkataan Yesus. Dia pulang dan memberitakan apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Teman-temanku sekalian, dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam melepaskan. Tuhan dan Juru Selamat kita mampu untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Lalu, apalagi yang perlu kita ragukan? Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan setan. Ia mampu melepaskan kita dari segala hal yang memperbudak kita. Pengalaman pelepasan yang dialami oleh pria yang kerasukan roh jahat tadi sama dengan kita. Ketika kita mengalami pelepasan yang didapat di dalam Yesus, kita tidak akan bisa berdiam diri, melainkan kita akan pergi untuk menyampaikan keajaiban yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita. Doa saya hari ini untuk saya dan teman-teman semua adalah agar kita dapat merasakan pengalaman kelepasan yang hanya kita peroleh dari Tuhan saja. Karena saya jamin, setelah kita menerima pelepasan itu, kita tidak akan berdiam diri, tetapi kita akan sama seperti pria tadi, kita akan berkata, "Tuhan, aku akan pergi." Kiranya pembahasan kita pada hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan jangan lewatkan pembahasan menarik esok hari. Dan bagi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk berikan komentar atau ceritakan kesaksian kalian yang paling menarik mengenai pelepasan ini, karena kalian akan mendapatkan kenangan yang pastinya tidak kalah menarik juga. Terima kasih, Tuhan memberkati.